Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Lestari budayaku. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Chandra Vinata Putri Pratengga nomor absen 9. Gendis Ayu Sukmaningsih nomor absen 14. Yula Anggreni Dwi Putri nomor absen 27. Afinda Maharani Putri Afandi nomor absen 6. Ritual cembengan semula hanya merupakan ritual-ritual yang dilakukan oleh para pekerja di dalam pabrik gula untuk meminta keselamatan dan hasil produksi yang baik. Namun, perkembangannya telah berubah menjadi pesta rakyat bagi masyarakat sekitar pabrik. Keramaian selama perayaan cembengan menyerupai pasar malam yang berlangsung antara 1 hingga 2 pekan. Ritual cembengan sebenarnya merupakan adopsi dari tradisi Belanda, yaitu tradisi ziarah ke makam leluhur menjelang suatu karya besar. Masyarakat keturunan Belanda yang bermukim di Pantura atau Pantai Utara, Jawa yang mengenal teknologi pembuatan gula tebu, ini pada masa lalu selain melakukan ritual Belanda sebelum memproses gula, menjelang musim giling, tebu dan suling spiritus hampir di setiap tempat penggilingan atau pabrik gula menggelar serangkaian ritual sakral. Baik, inilah narasumber kita. Boleh Bapak untuk memperkenalkan diri? Baik, terima kasih Mbak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Kris Sutanto. Kebetulan saya memang bekerja di PT Madu Baru, PDPS Madu Kesmo. Itu cukup ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Pertanyaan pertama, gimana sih asal mula adanya kebudayaan cembengan ini? Nah, asal mula adanya kebudayaan cembeng ini memang yang pertama, setiap kali memasuki bulan mau proses giling yang biasanya memang di bulan April, untuk proses gilingnya di bulan Mei, ini serangkaian upacara semacam kayak adat kebudayaan ini selalu diadakan ya. Nah, ini memang biasanya diadakannya di bulan April, kurang lebih di waktu sekitar 2 minggu. Jadi prosesinya itu selama 2 minggu berturut-turut? Iya. Boleh untuk bagaimana prosesi singkat cembengan itu sendiri? Ya, untuk prosesi singkat di acara tebu manten cembeng ini memang nanti pertama adalah tebu manten ini akan dirias dulu. Ada yang namanya tebu manten ini, ada yang kakung, ada yang putri. Seperti itu, nanti diriasnya di Gedung Cijandia, kemudian nanti akan diarak-arak. Di dalam arak-arakan ini memang melibatkan banyak peserta, baik dari TK Madu Kesmo, dari warga sekitar, dari kebudayaan lain, ataupun dari beberapa pejabat-pejabat di PT Madu Baru itu sendiri, seperti itu. Yang kemudian nanti arak-arakan ini menuju ke Masjid Anur di Komplek Madu Kesmo untuk dilakukan ijab kabul, dinikahkan, seperti itu ya. Dalam prosesi ijab kabul atau pernikahan itu apakah secara Islam atau secara bagaimana Pak? Nah, jelas nanti prosesnya Islam. Jadi penyelenggaraan penyelenggaraan ijab ini memang dilakukan sebelum waktu asar. Ini prosesinya adalah prosesi Islam. Setelah nanti selesai ijab kabulnya, nanti arak-arakan tebu ini akan dibawa masuk ke dalam pabrik untuk menuju ke stasiun gilingan, seperti itu. Terus itu kan nanti pasti ada tebu kakung sama tebu putri. Iya. Nah, dari tebu itu sendiri apakah ada tebu khusus atau tebu tertentu untuk tebunya itu dinikahkan atau hanya tebu terserah? Ya, jadi untuk pemilihan tebu memang benar ada kakung dan putri. Kemudian untuk pemilihan tebu yang kekhususan artinya ada. Di sini biasanya nanti akan dipilih di tebu, misalkan sebagai contoh yang kemarin adalah tebu yang berada di wilayah Sleman untuk yang kakung, dan yang putri nanti diambil dari tebu wilayah Bantul, seperti itu.
Jadi akan dipilih dari masing-masing daerah ini tebu yang terbaik, yang paling bagus. Ini yang akan nanti dijadikan tebu kakung dan putri untuk dinikahkan. Prosesi pernikahan atau akad nikah pada tebu ini sendiri apakah seperti prosesi pada orang-orang pada saat menikah atau bagaimana? Ya, untuk prosesi ijab kabulnya si tebu manten ini sendiri memang mirip, ya karena memang tebu ini nanti ada yang kakung, ini akan diwakili oleh salah satu karyawan, yang putri pun juga demikian. Jadi nanti Pak Naib yang akan mengijabkan ini seperti layaknya orang-orang pada umumnya menikahkan seperti itu. Jadi ibaratnya kami nikahkan sampai dengan maharnya juga disebut seperti itu. Jadi ada mahar untuk Ya, ibunya sendiri. ya. Jadi mahar ini memang adalah target dari perusahaan. Misalkan memang target di tahun 2022 yang kemarin sudah terlaksana proses killing, ini disebutkan bahwa 5 juta kuintal tebu yang harus dicapai. Jadi maharnya 5 juta. Seperti itu. Terus kalau untuk seperti pada pernikahan-pernikahan itu kan biasanya ada ijab kabul yang menggunakan nama ini dinikahkan dengan ini. Kalau untuk tebu sendiri bagaimana? Nah, untuk tebu ini nanti menyesuaikan dengan hari kapan dilaksanakannya tebu manten. Sebagai contoh memang nanti kalau misalkan pasarannya adalah Jumat Legi, nah nanti namanya misalkan Nyai Anis seperti itu. Kemudian kalau yang putra itu biasa nanti Kai Sukro atau seperti ya nanti tergantung dengan harinya Jawa seperti itu. Sekian penjelasan dari kami tentang kebudayaan Cembengan. Semoga dapat menambah wawasan kita terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia serta akulturasi yang ada di dalamnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Putri Effendi nomor absen 6. Sebenarnya merupakan